Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya, nama Dina Yusti Islam Madina dengan NIM 2014110126. Jadi saya berasal dari Prodi Perbankan Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan mereview film dokumenter Sex Killer dan Prom. Yang pertama adalah film Sex Killer. Film ini menceritakan bagaimana sih kita bisa mendapatkan aliran listrik di setiap kamar kita. Tentu saja berawal dari batu bara. Batu bara ini berasal dari sisa tumbuhan yang endapan dan tertimbun tanah dari 200 hingga 3 juta tahun lamanya. Batu bara ini kemudian dibawa oleh kapal yang sangat besar melewati sungai yang besar pula. Batu bara ini dibawa, diekspor atau langsung ke PLTU-nya. Batu bara ini kemudian dibakar dan uapnya dipergunakan oleh turbin yang bisa mengalirkan listrik ke kamar kita. Namun di balik itu semua, terdapat dampak yang diderita oleh masyarakat di sana, seperti itu petani. Kesusahan mendapatkan air yang bersih karena tercampur endapan lumpur dari batu bara yang dinyatakan oleh warga juga merusak jalur-jalur sumber air sawah. Tampak dari atas bahwa batu bara ini semakin mengkhawatirkan. Batu bara ini menyebabkan lubang-lubang yang sangat besar yang tidak direklamasi atau ditimbun kembali. Ini menyebabkan banyaknya korban yang tenggelam akibat lubang ini. Tercatat dari tahun 2011 hingga 2018, 32 jiwa melayang karena tenggelam di lubang tersebut. Rasional dari tahun 2014 hingga 2018 tercatat 115 jiwa korban. Orang tua yang telah protes namun diabaikan sama mereka. Namun tanggapan dari pemerintah hanya kemalangan nasib saja. Karena ini juga memberikan dampak kepada rumah-rumah warga yang amblas dan sebasanya rusak karena dekatnya dengan perusahaan. Juga beberapa rumah warga terjadi keretakan karena dekatnya perusahaan. Di lain juga dari peningkatan padi pun mulai menurun hingga terjadinya kepunahan. Kali-kali masyarakat melakukan demo namun tetap saja diabaikan. Salah satu pulau yaitu Pulau Karimun di Jawa Tengah banyak nelayan yang berdekatan dengan perairan dan bahkan sumber kehidupan mereka. Mereka melaut atau mencari ikan-ikan yang ada di laut. Terdapat tongkang-tongkang batu bara yang bertebaran yang ikut mudik. Namun setidaknya ada tongkang-tongkang yang melewati batas dan berada di wilayah taman nasional atau taman wisata yang telah dilindungi. Ketika tongkang-tongkang itu beristirahat, banyak jangkar-jangkar yang mereka lepaskan dan merusak terumbu-terumbu karang yang ada di laut tersebut. Juga serpihan-serpihan batu bara yang jatuh ke laut menyebabkan ikan-ikan itu pun akan otomatis. Inilah yang menyebabkan pencemaran perairan di lautan. 2018, namun dijanjikan sudah bisa digunakan lebih cepat 20 bulan. Terkait permasalahan lahan karena penolakan warga, Presiden menyatakan telah diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah. Ada warga yang meminta kesamarataan, Pak. Apanya harga gitu, Pak. Bagaimana, Pak? Nanti urusannya Pak Gubernur, Pak. Kabarnya tadi ada demo Pak di laut. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa, demo aja kok. Banyak media yang merekam kegiatan atau pernyataan Presiden.
gayu rinting. Wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batak, Pak. Temenan gara-gara apa wong sing pinter kuwi gununge didol, wong ora mikir. Lah kabeh segara ditanduri besi. Digone PLTU pabrik berang-berang. Salat ya Allah Gusti muga-muga aja PLTU berdiri. Nah berdiri kok aku diusir tekan ndi. Kuwi wis wetan PLTU kulon PLTU mana dipikir Indonesia kuwi setak tanah isih. Hari ini sesuai dengan keputusannya dari Mahkamah Agung. Masyarakat pun melakukan protes dan demo, bahkan 2 orang masyarakat yang tidak ingin dijual tanahnya malah mendapatkan sanksi karena bersikap diskriminasi. Warga pun melampiaskan kekecewaan. Itu juga batu bara ini menimbulkan udara dan debu yang sangat banyak yang membuat masyarakat di sana terjangkit penyakit seperti bronkitis, sesak napas, dan lainnya hingga mengalami atau sudah melewati kemoterapi selama sebanyak 8 kali. Lagi-lagi, semua masyarakat yang di sana sudah melakukan protes di tengah jalan, namun tetap saja diabaikan. Catat bahwa batu bara itu lebih murah karena batu bara itu hanya memerlukan biaya Rp600 per kWh, sedangkan gas itu memerlukan Rp1.000 per kWh dan BBM sekitar Rp1.600 per kWh, serta matahari memerlukan Rp2.900 per kWh. Lebih murah karena ongkos lingkungan, sosial ekonomi, keselamatan umum, dan kesehatan masyarakat itu diderita oleh masyarakat yang terdampak. Dari data ini, komposisi sumber energi di Indonesia itu lebih tinggi yaitu batu bara. Opini saya yaitu banyak masyarakat yang terkena dampaknya atau imbasnya dari perusahaan PLTU ini, dan mereka telah melakukan protes atau demo kepada pemerintah namun diabaikan, dan bahkan mereka yang menolak keinginan oleh pemerintah seperti harus menjual tanah mereka malah dikenai sanksi. Batu bara pun menyebabkan lubang-lubang yang sangat besar, bahkan sampai 3.500 lubang di Kalimantan Timur. Itu menelan banyak korban. Dari situ pemerintah telah melakukan solusi, tapi itu tidaklah cukup kalau hanya dilapisi dengan seng selapis dan diberikan pilok yang bertulisan dilarang bermain yang dikatakan oleh masyarakat di sana. Dari sini seharusnya pemerintah bisa mengerti yang diinginkan masyarakat itu bukan hanya selapis seng saja. Kalau jika selapis seng saja itu, masyarakat pun bisa melakukannya. Dan bagi perusahaan, mana tanggung jawabnya untuk mereklamasikan tanah yang sudah digalihnya? Namun hingga saat ini masih banyak lubang-lubang yang tidak direklamasi. Dan bagi para orang tua yang anak-anaknya telah menjadi korban dari lubang itu, kita bisa lebih menjaga anak-anaknya untuk memberikan pengetahuan bahwa hal itu yang sangat berbahaya di sana. Namun memang benar, walaupun anak-anak itu sudah kita beritahu, tapi dia masih bandel karena memang di usianya itu masih ada yang masih belum bisa membaca, yang hanya untuk membaca disuruh dilarang bermain, yang hanya cuman dipilok di seng itu saja. Di dunia ini saling bergantungan. Tidak akan ada ikan di darat atau menjadi santapan kita pun tidak akan ada jika tidak ada nelayan. Namun jika nelayan tidak melaut karena ada tongkang-tongkang batu bara yang bertebaran di tengah laut, bagaimana bisa mereka menghasilkan ikan? Dan juga untuk petani, tidak akan ada nasi jika beras atau padi itu tidak dipanen, kalau bukan karena sumber air sawahnya tercampur dengan endapan lumpur batu bara. Dari sini, jika satu
pihak itu egois, maka kedepannya dia akan merasakan hasil dari keegoisan mereka. Kita sebagai masyarakat harus bersyukur jika salah satunya di Kalimantan Tengah masih yang berada tidak di sekitar PLTU. Ayo berhematlah listrik, karena sesuatu hal yang kecil itu akan menjadi lebih besar dampaknya dan lebih bagus. Dan dengan berhemat pula kita sudah melakukan perbuatan terpuji dan membuktikan bahwa kita pun ikut merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Dan itulah review dan opini dari film dokumenter Sexy Killer. Selanjutnya adalah film dokumenter kedua, yaitu tentang Home. Film ini menceritakan tentang Home, yaitu seorang Homo sapiens, manusia yang bijak. Keajaiban dalam semesta sekitar 4 miliar tahun yang lalu, yaitu kehidupan, dan kita manusia hanya 200.000 tahun yang lalu. Manusia berhasil menghancurkan keseimbangan yang sangat penting bagi kehidupan. Awalnya planet kita seperti lautan api, awan partikel debu yang bergumpal, serupa seperti tata surya yang lain di alam semesta. Dan inilah awalnya kehidupan yang saling berhubungan antara makhluk satu dengan makhluk lainnya. Keluaran asap yang muncul dari perut bumi, asal-usul atmosfer asli bumi, tanpa oksigen, padat, penuh uap air, penuh karbon dioksida, seperti sebuah perapian. Ketika itu, bumi mendingin karena uap air mengembun dan jatuh dalam bentuk hujan yang lebat. Jarak yang tepat dari matahari tidak terlalu jauh dan dekat. Bumi masih seimbang dengan sempurna yang menyimpan air seperti aliran air. Mereka seperti pembuluh di dalam tubuh, cabang-cabang pohon, serabut akar yang diberikan air kepada bumi. Sungai mengeluarkan mineral dari batuan dan secara bertahap mencampurkannya dengan air segar di lautan, dan lautan mulai penuh dengan garam. Dari mana asal manusia? Ialah Archaeopterygia yang hidup dari panas bumi, semuanya kecuali Cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Mereka mempunyai kemampuan untuk menatap matahari, untuk menangkap sinar mataharinya. Mereka ialah nenek moyang dari semua spesies tumbuhan hingga sekarang, dan dialah yang mengubah atmosfer. Semua karbon terperangkap di dalam bumi. Terdapat lautan yang dihuni mikroorganisme yang menciptakan cangkang dengan membadatkan karbon dioksida atmosfer yang larut di lautan. 4 miliaran mikroorganisme, dialah yang menghisap karbon dioksida dari atmosfer, dan makhluk lainnya pun tercipta. Inilah tanaman menyerap energi matahari yang mampu memisahkan molekul air dan melepaskan oksigen, dan oksigen memenuhi udara. Siklus air di bumi adalah proses pembaharuan yang berlanjut seperti sungai, laut, samudra, dan lainnya. Mesin kehidupan adalah saling terhubung. Ganggang yang mewarna permukaan lautan bumi berada dalam keseimbangan. Dan pohon adalah puncak rantai spesies. Pohon mewariskan dari Cyanobacteria kecil. Terbentuk dan menyatu dengan aktivitas mikroorganisme. Bertahun-tahun, manusia mulai menetap dan tidak bergantung pada berburu dan memilih tinggal di lingkungan yang basah yang penuh dengan. Pertanian adalah revolusi terbesar manusia. Inilah yang melahirkan keuntungan dan mengubah peradaban untuk mencari makanan, dan muncul ilmu menadaptasikan tanah dan matahari. Ketika manusia merasa benar-benar hebat, dia malah membakar tanaman, tumbuhan dengan ludes. Bumi pun berubah dengan cepat dalam 60 tahun terakhir. Dan seketika itu lebih cepat kota menjadi padat dengan penduduk. Hanya terdapat kampung nelayan yang sangat kecil. Kemudian menara-menara dibangun dengan cepat dan tinggi-tinggi. Satu demi satu berbagai negara pun menunjukkan keunggulan dari negaranya. Berhubung dengan pertanian, sebuah penemuan petroleum baru, karena pasti terjadi masa ketidaksuburan. Semakin banyak pula daging yang akan dikonsumsi. Dengan cepat jutaan ternak pun berkumpul. Truk membawa makanan untuk mereka, berliter-liter makanan. Mesin-mesin pun mulai memadati pertanian yang memerlukan minyak lebih banyak. Dari sini ketamakan mulai meningkat. Akhir minyak murah sudah dekat, tapi mereka tidak mempercayainya. Lampu-lampu mulai diperlukan lebih banyak tiap malam. Jarak semakin besar, kehausannya akan energi. Mesin menggali, mengoyak, melubangi bumi 80%. Mineral dikonsumsi oleh manusia, pertambangan juga mulai terkuras,
Semakin banyak produk yang diminati oleh penduduk dan volume perdagangan internasional semakin meningkat 20 kali lipat. 90% perdagangan itu dilakukan melewati lautan, sehingga memiliki negara buatan karena mereka menghasilkan minyak lalu menghasilkan uang. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka juga memerlukan minyak tersebut. Manusia masih belum sadar alam yang telah memberikan semua itu kepada kita. Ikan-ikan mulai ditangkap dengan keserakahannya hingga punah, tidak memberikan mereka untuk bereproduksi kembali. Manusia pun yang menghancurkan siklus kehidupan yang di dunia ini. Di suatu negara pun ada yang kekurangan air. Terdapat lubang-lubang air fosil yang dibuat pertanian yang banyak membutuhkan air untuk dibuat buah dan sayuran. Beberapa sungai pun mulai tidak mengalir, seperti di India, hingga 21 juta sumur pun digali untuk mendapatkan air. Bumi mulai tidak bisa menahan. Seluruh makhluk hidup itu saling bergantungan. Semuanya pun kebutuhan semakin meningkat. Namun, di balik semua keberhasilan itu terdapat sesuatu yang akan diderita atau yang dikuras. Jumlah penduduk yang semakin meningkat tanpa hentinya. Inilah penyebab memunculkan kemiskinan, hingga mereka kelaparan pun harus mengais sampah terlebih dahulu. Kebutuhan energi pun terus bertambah. Semuanya tentang karbon, yang menjadikan atmosfer itu perapian. Aktivitas semua ini yang membuat karbon itu terlepas. Molekul demi molekul tidak sadar bahwa telah menghancurkan keseimbangan di bumi ini, dan juga iklim. Lalu opini saya tentang film dokumenter HAM, yaitu alam sudah memberikan nikmat yang besar bagi kita, dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita bisa menjaganya dan memanfaatkannya itu kepada orang yang membutuhkan. Contohnya seperti air, kita harusnya berhemat, karena di luar sana, di negara di luar kita yang tidak kita tinggali, memerlukan banyaknya air, karena mereka kekeringan air, hingga mereka harus menggali sumur, dan berjuta-juta sumur telah digali, dan air tanah pun mulai mengering. Kemudian ada pun di beberapa negara pun terjadinya kelaparan, karena sedikitnya dan minimnya mereka pertanian. Dan juga seharusnya kita bisa, apabila kita menggunakan, kalau bahan itu tidak bisa didaur ulang kembali, maka kita harus daurkan ulang atau memberikan solusi, bukan hanya untuk mengambil tapi tanpa adanya pertumbuhan kembali. Seperti kebakaran hutan otomatis bahwa pohon itu akan mati dengan sendirinya karena dia terbakar dan tidak bisa bertumbuh lagi, kecuali kita memiliki lahan yang untuk yang baru dan itu untuk penanaman kembali, maka oksigen itu akan tetap seimbang. Nah, jika kita terus melakukan kebakaran hutan tersebut, karbon dioksida itu pun akan terkeluar dari dalam perut bumi, yaitu lapisan yang saya sebutkan tadi. Dan inilah yang menyebabkan atmosfer itu semakin menghangat. Semua manusia ini saling membutuhkan. Lalu, apa hubungannya permasalahan-permasalahan yang ada di dua film tersebut? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa alam semesta ini adalah milik Allah, bukan untuk milik kita. Milik kita hanya sementara, dan semua itu hanyalah titipan. Jika kita terbuai dengan kemewahan segala macam, maka kita yang akan terjerumus dalam hal yang tidak baik. Dan kita pun dengan bersyukur kita akan merasakan betapa nikmatnya alam semesta ini dan betapa besarnya kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara kita berhemat dan saling menolong pun, itu dapat mengembalikan keseimbangan di bumi secara perlahan. Namun karena ada sisi egoisan kemanusiaan, itulah yang membuat mereka tidak sadar bahwa di dunia ini sudah mulai mendikit, menipis, dan mulai berbahaya. Dan itu semua berpengaruh pada makhluk hidup lainnya. Jika kita saat ini merasa di atas, maka percayalah suatu saat kita akan berada di bawah. Karena semua yang ada di dunia ini adalah fana, semua yang ada di dunia itu bisa habis jika kita tidak memberikan solusi untuk penanggulangan supaya yang kita ambil tadi bisa tumbuh kembali. Dan ini jika satu pihak itu mati, kebutuhan kehidupan yang lain akan lama-kelamaan menghilang. Lalu kaitannya dengan pengantar ekonomi Islam,
pengantar, berarti kita diantarkan kepada ekonomi yang ada di dunia dengan yang Islam. Maka dengan itu, jika kita menjaga perekonomian yang ada di dunia ini, kita telah menseimbangkan perekonomian di dunia dan dengan syariat Islam. Dan paling utama, janganlah serakah dalam dunia ini. Dan juga jika kita menjaga pun, kita akan merasakan bahwa perekonomian itu sudah kita lakukan dan membuat kestabilan di ekonomi. Dan jika kita menghancurkannya perekonomian karena keserakahan dan kenampakan kita pula yang akan merasakannya nantinya ke depannya, betapa pedihnya terpuruknya ekonomi. Dan itulah review dan opini dari 2 film, Sexy Killer dan Home. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.